Oke, sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Azwin Rifai, salah satu peserta backend Golang Batch 3 dari Mosaic Academy, dan tugas sistem tiket bioskop mini project yang sebenarnya deadline-nya tanggal 15, cuman karena baru sempat dikerjain karena kemarin ada kesibukan lain, dan ya udah nggak apa-apa. Terus saya juga meskipun telat dikerjain aja nggak apa-apa, ya udah kelar, meskipun ini baru selesai buat fitur-fitur ketentuan utamanya, jadi belum nge-implement ketentuan tambahannya sih. Kayak ada ketentuan tambahan kayak email OTP, terus kayak unit test gitu. Terus kalau dari principal udah sih. Ke rutin sebetulnya belum, karena enggak, kita enggak implementasi OTP. Guru itu harusnya bagusnya kayaknya di OTP itu ya, kita nggak nerapin guru rutin. Nah, OTP ini juga belum sempat dikerjain. Ya udah itu aja, keburu deadline-nya makin jauh. Oke, mungkin kita langsung aja ke code-nya. Ini bukan mungkin. Nah, oke. Pertama mungkin kayak biasa kita bisa mulai dari uh, backup-nya dulu. Oh ya, mungkin bisa mulai dari database dulu deh. Database itu udah di ini ada booking sketch, booking cinemas, terus session sudah kita bikin, cuman belum sempat kita implement karena lagi-lagi memang ada kesibukan lain, lagi puas, terus ada hal lain yang dikerjain juga belum sempat. Terus yang ada sheet, session, sultan, mungkin kita bakal lihat tabel ini. Ini adalah cinemas, contoh bioskopnya ada dua, jadi di sini kita bisa pilih bioskopnya. Di sini ini buat tabel movies, sementara baru tiga. Gue juga jaga, bentar kita coba tes API. Terus sama payment method, payment sheet. Kan bisa kasih. Nah, di sini ada sheet. Sheetsnya kebetulan kemarin di UI yang dikasih di Figma ini, kalau nggak salah ada 50. Oke, pokoknya untuk di UI itu kemarin, kalau ada 50 sheets, jadi di sini kita udah bikin sejumlah 50 sheets. Untuk satu cinemas atau satu tempat bioskop. Sebetulnya itu sih, cuma ya udah biarin lah. Anggap aja di bioskop cuma ada 50 kursi. Pun sebenarnya ada studi-studinya lagi harusnya. Oke, apa lagi ya? Mungkin kurang lebih itu sih inti. Mungkin sama South Times buat ntar kita ngelihat dia tayang jam berapa gitu segala macam. Oke. Mungkin kita bisa langsung di sini ada fitur-fitur yang harus tersedia kayak registration, selection, availability, dan macam ya, booking umum juga udah kita lakukan. Terus ketentuan utama juga semuanya udah ini. Terus cuman tambahan aja yang belum. Paling tambahan kita cuma dari prinsip aja yang kita terapin. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke code-nya. Masih ada Pak. Ini untuk backupnya. Backupnya belum di upgrade yang paling baru sih. Ntar bakal di backup lagi yang paling baru diganti. Terus sama belum ada hasil Postman collection yang formatnya JSON, harus diekspor gitu. Oke, mungkin pertama kita dari setup database mungkin kayak biasa kita dari ini biar aman. Cuman udah sempat bikin ini ya sebenarnya, email API configuration, cuman belum di implement sih, paling baru ini doang yang di. Oke, terus next ya mungkin dari sini
kita ada setup di database juga kosong folder email. Jadi terus sini kayak biasa kita bikin package interface terus segala macam, ada query row execute begin sama kayak kemarin buat mulai gitu. Oke, karena kayak kemarin sih ada kasus khusus yang butuh si begini nih. Nah, kita kasih dia begini. Terus di sini ada init db, di mana di sini buat inisialisasi database ini kayak biasa. Ambil dari config.username. Harus kita config dulu ya. Nah, ini configuration-nya kita udah pakai Viper betul di sini sesuai ketentuannya. Kita udah ngambil semuanya dari env, terus kita bahasanya kita pasangin dia secara lama hardcode. Sekarang kita pakai env, terus di sini ada purpose config constring di mana ini cek variabel ya. Ini ada full setting di sini, max connection-nya berapa kita ambil dari env tadi. Ini max connection-nya nih, database max connection ini kita next, terus ini ada max lifetime, terus kita set 30 menit, terus ini ada max idle time 5 menit, ada max health check periodnya untuk setiap terus ini sama kayak kemarin sebenarnya cuma kopas dari tugas-tugas sebelumnya aja. Kalau untuk database kita bisa langsung ke si entity atau model ini kebetulan di sini langsung mirror semua sih dari database kayak biasa. Kita kalau ada tipe data null kita kasih dia pointer biar bisa tipe data null, karena di sini ada data kalau dia belum jadi pasti bakal tipe data null. Terus apa lagi ya, udah itu aja ya, kurang lebih sama sama si database yang tadi kita bikin gitu. Oke, next mungkin ke repository ini Cinemas. Boleh Cinemas, di sini ada list buat kita ngedapetin semua cinema, get all cinemas. Ini query-nya biasa sebetulnya kayak kemarin aja. Terus di sini pokoknya di sini kita raw next, terus scan setiap data yang atau label yang ada di dalam Cinemas repository itu, yang ambil itu ambil dari bentar jadi append. Kurang lebih yang lain cara kerjanya gitu-gitu aja sih. Ada sheets, oh ya ini user. Paling menarik ini ada login, dimana di sini kita pakai implement UUID buat tokennya ya. Tokennya kita nge-implement UUID. Di sini kita fokus ini ya, ada register user. Nah, di sini kita query row segala macam. Sama kayak kerja akun di project yang lebih ditambahin zlogger ini buat masukin ke log. Terus apa lagi, ini buat function login. Mirip sebenarnya sih mirip konsepnya ya. Paling cuma beda di query sama beberapa bagian sesuai kebutuhan. Terus ada function logout di mana kita bakal nge-update jadi buat ada lihat kita ntar di tabel bisa lihat di update kapan terakhir kali login, kapan terakhir kali logoutnya gitu segala macam. Ini error validation, terus ada loggernya juga, ada di sini create session untuk kita ngebuat suatu session. Nah, misalnya di sini ada insert into session, di mana di sini ada ID, user ID, expired update kita udah pakai parameter SQL. Di sini ada execute si context.query, tapi di sini kita responnya kan harusnya kan exec itu harusnya ada dua ya, ada bagikan comment text sama error. Cuman di sini bagikan comment text-nya kita kosongin, kita underscore aja. Terus ini ada validation error lagi, terus ada logical validasi lagi segala macam buat validate session.
terus get session by user ID segala macam bakal terus ada revoke all user yang sebenarnya tak nggak pakai ini semua, rata-rata yang dipakai sih di register login sama logout yang bakal masuk ke registernya out. Iya tadi ada session. Oke, pokoknya ntar utamanya ada di sini. Di sini ada create session segala macam. Ntar juga dipanggil. Oh, ntar dia bakal dipanggil di register gitu kurang lebih. Langsung lanjut ya. Repository kita lanjut ke use case di mana di sini ada out. Oke, untuk out ini kayak biasa ini sebenarnya sama buat tampung gitu. Use case ini ibarat kayak service, cuman ganti nama aja tapi sebenarnya konsepnya sama. Dimana di dia ada kumpulan si interface-nya kayak biasa konsepnya lagi yang dari sini ntar kita masukin ke si interface parameter dan return type tetap kita samain biar valid. Terus ini ada zap logger karena user repo ngambil dari repository user repository ya gitu-gitu aja sih kurang lebih ya, kalau ketentuan wajib ya. Terus kita ada bookings kurang lebih mirip-mirip di mana ada nih ada gadget availability kita pakai time kayak biasa itu buat tanggal ini kenapa pakai 26012 itu standar dari si golangnya dia emang selalu pakai tanggal valid tanggal ini dan juga waktu pakai jadi dia bukan berupa kayak kita digit kosong atau biasanya kan kalau di bahasa pemrograman lain tuh itu pakai angka 0 atau angka berapa gitu. Tapi kalau di Golang ini emang spesifiknya di 2002 atau kenapa. Terus habis itu lanjut ini nih validasi error, terus ada show time. Ini validasi error lagi buat validasi error, terus dia show time. Get user bookings yang lebih sama mirip. Kita lanjut ke bagian nggak email kosong usah dari use case mungkin bisa fokus ke adaptor. Nah, adaptor kita kumpulan dari adaptor yang udah kita bikin mana adaptor di atau handler di sini kita ada out adaptor mana di sini buat autentikasi ini adaptor tuh ibarat kayak handler gitu segala macam makanya di sini dia ada handling kalau misalnya dia error dia gagal di JSON decoder. Nah, misalnya errornya tidak sama dengan nil, ini udah standar buat cek error, maka dia bakal nambahin log error ini failed to decode request. Terus di sini dia kita mengambil utils.bat request. Oh ya, btw di utils nih kita kemarin lagi-lagi sebenarnya cuman kopas-kopas dari tugas-tugas response dari response sukses, response bat request, response pagination gitu. Tinggal kopas dulu dari tugas-tugas sebelumnya yang udah ada. Terus habis itu ada out adapter tadi ini udah ya sini udah response by request segala macam parameternya yang di tag sama dia kayak whttp dot response writer code integer message string error udah kita masukin parameternya. Terus terakhir ini kalau misalnya semuanya nggak bersifat true si parameter ceknya ini karena kan kita ada return apa ya kayak error validation gitu kalau misalnya semuanya aman gak ada yang true maka kita bakal user register successfully. Oke ini dia kurang lebih yang lain sama kayak gitu aja sih paling emang sengaja dibikin simple aja biar cepat. Terus habis itu apa lagi ya
oh ini log ya, history gitu, kayak apa aja yang udah dilakuin, terus kayak waktunya kapan, detailnya segala macam, bisa dipakai buat debug buat project-project yang udah mapan. Jadi buat debug kalau ada masalah jadi lebih gampang, gitu aja sih paling. Udah semua. CMD kosong sih, CMD apa. Terus isi ya udah sih, pelajar langsung aja ke demo. Satunya demo apa untuk authentication. Kalau authentication, oh ya sebelumnya, biar lebih gampang, kemarin kebetulan sama saya dibikin variabel aja, di mana variabel ini udah ada base URL sama authentication token. Jadi kita nggak perlu satu-satu kayak localhost gitu-gitu segala macam di URL. Kita udah bikin variabel base URL atau kan kayak bahasa pemrograman aja, kita tinggal panggil. Di sini kita langsung aja ke satu authentic. Nah, di sini authentication bisa kita bodinya. Ini ada base URL, di mana base URL nih tadi ngambil dia localhost sekian sekian, localhost 8080. Oh iya, belum kita run ya. Ini ada di line 189 terakhir ya. Kita bisa run register ini terus body. Mungkin kita kemarin udah kita bisa jam di sini temple.com, passwordnya kita balik password 321, mungkin kita send. Oke, ini udah berhasil created. Untuk respons code-nya juga udah benar, 201 created. Di sini ada statusnya sukses segala macam, sini ada detail, terus cek di database users Alraut. Nah, udah masuk jam udah teh. Untuk passwordnya juga udah kita hash karena kita udah pakai yang di udah ngambil just buat password hash ini sama kayak kemarin. Dia ubah ke ada dia ngubah ke dalam byte. Jadi kita pakai byte crypt ini dari bolang. Oke, next mungkin kita bisa login. Uh, oh ini baru register. Login. Oh ya, ini nextnya login. Di sini ada yang di sini ini ada sedikit code JS sebenarnya. Ini code JS buat kita simpan si nilainya. Kita di sini mau ngambil si out tokennya. Jadi kita simpan ke dalam variabel si out token biar kita nggak perlu ngeset ulang di variabel tadi. Biar kita di variables nggak perlu ngeset ulang gitu, kayak tokennya berapa segala macam. Dan ntar di sini juga ada si token, tapi ya gitulah kurang lebih gambarannya. Ini adalah body buat kita input. Tadi kalau nggak salah namanya Ujang. Passwordnya kita balik dari password 123. Oh, misalnya passwordnya ini dulu. Passwordnya ini file. Nah, di sini files login file, sini invalid email or password gitu. Terus portnya ada benar, unauthorized, kita ganti di 321, harusnya benar. Nah, kita udah simpan true. Nah, ini udah ada tokennya. Tokennya ini ntar harusnya dipakai buat kayak misalnya di ini. Nah, dia bakal kesimpan otomatis di out token. Bisa kita token kita kan 14 AC 18 49 gitu. Nah, di sini juga 18 AC 18 49. Jadi kita nggak perlu masukin kayak gini, kayak birir, kita udah ada tadi yang ada di si tes ini. Udah masukin code JavaScript gitu. Mungkin ini untuk logout aja. Nah, logout udah berhasil. Jadi pas kita buka, kita mau booking kan pasti butuh ini credential. Nah, booking salah ini si ID kita 3 aja. Terus set
false karena unauthorized, dimana kita belum login, ya kayak nggak bisa. Oke, kita mungkin bisa login ulang lagi, tokennya jadi F7837, terus pas kita jadi logout kita arahin, nah udah berubah dia otomatis Jamrox. Oke, next mungkin kita bisa get all cinemas main pagination, tapi sebenarnya main pagination juga data cinemasnya kan cuma 2 ya, jadi kayak juga nggak efektif deh. Misal kita limit 1 harus, nah gitu, deh aja deh. Oke, itu udah nampilin 1 sesuai, tapi ini kayak 10 aja bisa sampai. Oke, next mungkin ada get cinema by ID, di mana ini API dari cinema slash, ini adalah ID yang kita masukin ID cinemas ya. Kalau misalnya ini CGV Indonesia, kalau kita ganti kedua, maka dia berubah jadi ID kedua dari sistem mas itu, atau XS1 sama rekonvertasi. Oke, ya tadi kayaknya lupa ya. Oke, ada perform action. We are trying to establish you can take this machine connect. Oke, biarin aja. Next kita ke sheets, kita bisa get sheet available. Di sini ada key, ada date, terus di sini misalnya kita show time kita misalnya di sini 2026 114 jam 14, 2006 114 jam 14, dimana di sini kita udah pakai URL query atau parameter query gitu. Jadi kita masukin, kita bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini juga. Nah, kita udah muncul kayak udah muncul buat si film kurang lebih kayak ini, buat nampilin kayak kursinya tuh kayak ini, terus berarti udah dipesan, nah ini false, ini false, ini false, ini false, false. Terus tadi kan kita ada 1, 2 sama 2 harusnya. Nah, gimana ID 2? Nah, ID 2. Nah, ini harusnya true, udah ke box. Ya, udah di box. Oke, nextnya. Oh ya, untuk sheet number nih agak kurang akurat ya sebenarnya. Sebenarnya kan A1 sama A2 itu harusnya kan samping-sampingan ya, cuman kurang akurat. Ya udah, biarin aja. Untuk bookings, karena tadi kita udah login, jadi mungkin di leaders tokennya udah ada F7 yang tadi. Kita misalnya mau booking sheet 3, entah karena sheet 2, contoh kita mau booking sheet 2 yang tadi udah pilot karena kita udah ngebook si sheet 2 nya yang tadi udah. Terus lanjut kita ke sheet 3 misalnya, harus sukses. Nah ya, oke, kita udah sukses, jadi segala macam kita ada booking segala macam, dia udah masuk ke database. Terus mungkin kita bisa langsung lanjut ke payment. Di payment ini dia nggak pakai giga. Oh ini cuman get all payments, pilihan ada apa aja. Ini ada GoPay, OVO, sama virtual account BCA. Untuk logo URL masih belum dimasukin, jadiin aja. Terus ada proses payment. Nah, ini proses payment yang butuh login, dimana kita di sini pakai out token kita. Tadi udah masukin out token ke dalam variabel yang kita bikin di collection, variabel si ini. Nah, kita misalnya mau API pay. Nah, file booking is not in pending status. What? Oh nih, booking ID tadi kita booking ID kita ganti ke 3 karena tadi 2. Nah, true. Payment kita udah berhasil kita proses sukses. Kita lihat users booking story, kita lihat di sini. Nah, akhirnya kita booking udah booking ID kita, booking code kita, segala macam semuanya udah keluar. Ya paling kayak gitu aja sih
sesuai dengan persyaratan yang ada di sini, kecuali email OTP sama unit test itu agak makan waktu, nggak sempat. Ini juga udah tanggal 19, agak telat 4 hari lalu sebenarnya, tapi ya udah. Ini udah, tadi kita udah lakuin registration authentication, terus metode post terus ada nama selection, di sini ada get segala macam. Kita availability juga udah, booking kita udah, payment method sudah, get all, terus ada post juga udah di sini buat proses pembayaran biar ntar si dia jadi udah selesai gitu, jadi buat dia nandain kalau ini udah selesai dibayar. Terus ini ada user booking history juga, terakhir tadi barusan banget kita demoin. Paling udah sih itu aja. Untuk routing juga udah, kita pakai Gojek. Oh iya, kayak tadi kita belum bahas wire ya. Wire kayak ke skip deh. Buat wire sih kayak biasa sih, paling cuman initialize validator baru, ini buat validator. Terus di sini, nah ini paling kayak initialize si repositories, initialize si use case segala macam, router, setup router, running. Jadi biasa aja sih paling. API, register, API login, API cinemas, ini cinemas ID, terus ada API cinemas ID, .sheet gitu. Sesuai sama di kebutuhan yang masing-masing. Ada yang pos, ada yang apa lagi ya? Ini nggak ada delete kan, setahu. Oke, kayaknya mungkin itu doang deh. Dan lagi yang bisa di demo ya, semua di ketentuan wajib. Mungkin sekian dari saya sebelumnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf agak telat ngumpulin tugasnya karena kemarin lagi kayak yang tadi dibilang baru selesai UAS, terus ada kesibukan lain juga, jadi baru sempat dikerjain. Oke, itu saja. Ntar bakal langsung di gedang buat backup, terus sama export collection, dari situ aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.